Profesi yang mulia. Dokter menyelamatkan nyawa dan menyembuhkan orang yang sakit dengan ilmu pengetahuan yang ia miliki. Namun sayang, di balik profesi mulia itu, ada beberapa orang yang pernah populer di dunia karena menodai profesi tersebut. Dengan berbagai alasan, terutama karena mengidap penyakit kejiwaan, beberapa dokter berikut ini justru sengaja menghilangkan nyawa pasiennya. Apa yang terjadi pada para dokter tersebut hingga begitu tega melakukan tindakan yang keji? Berikut 7 kasus dokter mengerikan versi On The Spot. Herman Webster Mudgett, atau lebih dikenal dengan nama H.H. Holmes, cukup populer di Amerika sebagai pembunuh berantai. Dan yang mengejutkan adalah ia merupakan seorang dokter. 150 orang wanita telah tewas di tangannya. Pada 1893, sosok yang hidup di tahun 1860 hingga 1896 ini membuka rumahnya sebagai hotel dan menawarkan tarif murah untuk wisatawan muda. Selain itu, sebagian besar korban awalnya terpikat masuk ke dalam rumah dengan janji-janji pekerjaan. Di rumah horor itu terdapat lorong-lorong rahasia yang menembus dari suatu ruangan ke ruangan lainnya. Setiap kamar juga dilengkapi dengan lift rahasia, kedap suara, dan terdapat kolam-kolam asam yang diduga untuk melumatkan mayat. Selain itu terdapat kamar gas, meja pembedahan yang dilengkapi dengan alat meregangkan tubuh manusia, krematorium pribadi, dan sebuah bunker yang sangat besar di mana ditemukan banyak bagian tubuh manusia yang terpotong-potong. Kenyataannya, sang dokter menjual tulang rangka dari korban-korbannya tersebut kepada sekolah-sekolah kedokteran. Ketika Holmes akhirnya tertangkap, polisi terkejut menemukan kengerian dalam rumah tersebut. Dokter yang menderita sakit jiwa ini kemudian dihukum gantung pada 7 Mei 1896. Lahir di Tacoma, Washington 21 Oktober 1954, Michael Swengo merupakan seorang dokter yang pernah praktek di Amerika Serikat dan Zimbabwe. Namun ternyata ia adalah seorang dokter psikopat yang menjadi pembunuh berantai hingga ia dijuluki sebagai dokter pencabut nyawa. 35 orang pasien tewas diracun. Sejumlah para medis juga ikut menjadi korbannya. FBI kemudian menyatakan sang dokter bertanggung jawab atas 60 pembunuhan. Sebenarnya sulit dipercaya karena dari perawakannya yang tampan, ia adalah seorang pembunuh berantai. Dimanapun ia praktek, Dr. Michael tampak seperti seorang dokter ideal. Hingga kemudian nyawa para pasiennya mulai melayang secara misterius. Namun anehnya, ia selalu bisa lolos dari tuduhan pembunuhan. Saat tidak ada lagi rumah sakit di Amerika Serikat yang mau memperkerjakannya, Dr. Michael kemudian praktek di sebuah rumah sakit di Zimbabwe, Afrika. Dan korban pun kembali berjatuhan. Selama 15 tahun bergelut dengan dunia kedokteran, Dr. Michael diyakini telah menghilangkan ratusan nyawa. Michael Swengo merupakan dokter yang terobsesi dengan kematian yang sadis, yang menjadi pembunuh berantai terkejam dan paling banyak memakan korban dalam sejarah Amerika. Di setiap tempat, pasien-pasien Swengo mati secara misterius. Frederick Shipman adalah seorang dokter di Inggris yang bertanggung jawab atas lebih dari 250 kasus kematian. Setelah lulus dari Leeds School of Medicine, Shipman menjadi anggota Dewan British Medical dan mendirikan klinik sendiri di tahun 1993. Fred bekerja di sejumlah rumah sakit seperti Todmorden, West Riding, Yorkshire, dan Cheshire, yang melakukan aksi pembunuhan terhadap pasien-pasiennya dimulai pada 1975. Fred tidak hanya menghabisi nyawa pasiennya, tetapi juga membuat sertifikat kematian mereka dan menuliskan faktor tua sebagai penyebab kematian itu. Pada 1998, Dr. Linda Reynolds di Brook Surgery merasa curiga atas tingginya angka kematian pasien Dr. Fred.
Bersama dokter lainnya, mereka pun melaporkan keganjilan tersebut kepada polisi yang kemudian memulai investigasi atas kasus tersebut. Dari hasil penyidikan, polisi terungkap bahwa Dr. Shipman memberikan diamorfin berlebihan kepada pasien yang kebanyakan orang tua. Ia pun dijatuhi hukuman seumur hidup, namun pada 13 Januari 2004, sang dokter ditemukan tewas gantung diri di kamar selnya. Kematian Dr. Harold Frederick sekaligus menutup misteri yang belum terungkap tentang motif di balik aksi mencabut nyawa para pasiennya itu. Berikutnya adalah John Adams Botkin. Dokter anestesi asal Inggris ini telah membunuh 160 pasiennya sejak tahun 1946 hingga 1956. Ia terkenal sangat ramah, terutama pada pasien yang sudah lanjut usia. Tak heran para pasien lanjut usia tersebut memasukkannya dalam daftar pewaris harta mereka. Kematian para korban pun kemudian menyisakan kondisi mencurigakan. Hampir kesemuanya meninggalkan Dr. Adams uang atau aset berharga lain lewat surat wasiat. Walau terkenal ceroboh saat mengoperasi, Adams berhasil menjadi dokter kaya di Inggris pada tahun 1956. Sebagian besar karena pasien yang sekarat setuju meninggalkan harta berharga untuknya. Sayang jaksa tidak dapat membuktikan tuduhan kejahatan yang dialamatkan padanya. Saat polisi menggeledah rumahnya, ditemukan banyak sekali obat-obat berbahaya yang tidak ada dalam daftar kedokteran. Atas penemuan itulah, akhirnya Dr. John Botkin Adams dipenjara selama 2 tahun. Namun setelah bebas, sang dokter meninggal dengan penyebab yang masih tidak diketahui. Berikutnya adalah Dr. Jayan Patel Mukundrai, ahli bedah asal India yang berimigrasi ke Amerika. Saat bekerja di Oregon, rekan-rekannya menilai Dr. Jayan tak becus melakukan operasi. Ia melakukan tindakan yang tak perlu dan menyebabkan cedera serius hingga kematian. Meski telah menyebabkan banyak pasien meninggal, tapi ia tidak pernah melakukan eksperimen terhadap pasien. Sang dokter memang dikenal punya masalah mental hingga tega membunuh. Sebagai dokter pun pekerjaannya tidak higienis. Tahun 2003, Dr. Jayan pindah ke Australia dan dengan cepat mendapat julukan Dr. Death. Pada tahun 2010, ia didakwa membunuh 3 orang pasien dan dijatuhi hukuman 7 tahun penjara. Selama 20 tahun berpraktek, ada 87 pasien yang meninggal di tangannya, walau jumlah sebenarnya bisa jauh lebih banyak. Walter Jackson Freeman II adalah seorang dokter Amerika yang merupakan anggota American Psychiatric Association. Meski belum pernah melakukan praktik pidana langsung pada pasien, ia disalahkan karena merugikan 3.400 orang dengan menggunakan teknik medis yang sangat kontroversial dan primitif, yakni lobotomi. Lobotomi merupakan prosedur yang dilakukan dengan memasukkan alat medis ke dalam rongga mata untuk memotong saraf di bagian depan otak. Metode ini tak butuh ahli bedah saraf dan bisa dilakukan di luar ruang operasi tanpa anestesi. Freeman bahkan menggunakan van pribadinya sebagai ruang operasi yang ia sebut lobotomobil. Sang dokter mulai berpergian ke seluruh negeri mengunjungi rumah sakit jiwa dengan van pribadinya. Nama Freeman kemudian mendapatkan popularitas di tengah banyaknya kritik akibat metode lobotomi yang ia lakukan pada adik Presiden John F. Kennedy, yaitu Rosemary Kennedy yang mengalami cacat mental dan fisik yang parah. Pada Februari 1967, Freeman melakukan operasi terakhirnya pada Helen Mortensen. Helen kemudian meninggal karena pendarahan otak seperti yang terjadi pada 100 pasien lainnya. Dr. Freeman akhirnya dilarang melakukan operasi setelah kematian beberapa pasiennya karena pendarahan otak. Dalam Perang Dunia Pertama dan dikirim pulang, Marcel Henri Félix Berthieu menyelesaikan sekolah kedokteran dan magang di rumah sakit jiwa.
Masalahnya, Petru sendiri didiagnosis dengan berbagai penyakit mental usai pulang dari perang. Setelah magang, Petru mendirikan klinik sendiri. Ia mengklaim dirinya dapat membantu orang-orang Yahudi dan warga negara Prancis yang ingin melarikan diri dari Paris ke Argentina demi menghindari kejaran Nazi. Mereka dipatok harus membayar 25.000 franc atau setara dengan 373 juta rupiah. Ketika korban tiba di rumahnya, dengan alasan keamanan, sang dokter menyuntik mereka dengan sianida, kemudian ia akan menonton mereka meregang nyawa. Faktanya, rute melarikan diri tidak ada. Petru kemudian tidak hanya mencuri 25.000 franc milik korban, tapi ia juga akan menggeledah barang bawaan mereka dan mengambil sesuatu yang berharga yang ia temukan. Hingga suatu ketika keluar asap dan bau busuk dari cerobong asap rumahnya yang dikeluhkan tetangga. Polisi kemudian menemukan kompor batu bara di ruang bawah tanahnya yang berisi sisa-sisa jasad manusia. Petru dihukum penggal pada 25 Mei 1946. Pemirsa, itulah 7 kasus dokter mengerikan versi On The Spot.